Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Hanifah Kusardianti, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 4. Di video kali ini, saya akan membahas matematika peminatan tentang eksponensial atau perpangkatan. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat bentuk seperti ini, dan lain sebagainya. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal tersebut, yaitu sifat-sifat eksponensial. Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita melanjutkan ke sifat-sifat eksponen, kita harus tahu aturan dalam sifat eksponen yang akan kita bahas. Jadi, bilangan pokoknya tidak boleh 0 atau 1. Karena bilangan 0 dipangkatkan dengan angka berapapun besarnya, hasilnya tetap 0. Sedangkan bilangan 0 dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan hasil yang tak terdefinisi. Kemudian, bilangan 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya tetap 1. Karena, contoh, bilangan 1 dipangkatkan 0, hasilnya 1. Pembahasannya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian, 1 pangkat 2. 1 kali 1 sama dengan 1. Next, kita bahas tentang jenis-jenis pangkat. Yang pertama, bilangan pangkat positif. Bilangan pangkat positif itu bentuknya seperti ini, yaitu A pangkat N dengan A sebagai bilangan pokok dan N sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Dengan pembahasan seperti ini, A dikali A dikali A dikali titik-titik sampai ke N. Contohnya seperti ini, 2 pangkat 3. 2 itu sebagai basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Hasilnya 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Contoh berikutnya ini. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan. Jika kalian sudah mengetahui hasilnya, silahkan menulis di kolom komentar. Jenis pangkat yang kedua. Tadi yang pertama sudah membahas tentang bilangan bulat positif. Kemudian kita mundur ke bilangan 0. Seperti yang sudah disinggung di awal, berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Contohnya, 1 dipangkat 0 sama dengan 1. 2 dipangkat 0 sama dengan 1. Jadi kita simpulkan bahwa A pangkat 0 adalah 1. Kita lanjutkan ke jenis pangkat yang ketiga. Tadi sudah positif, sudah 0. Sekarang mundur lagi ke negatif. Bilangan berpangkat negatif itu akan menjadi bilangan pecahan. Contohnya seperti ini. Apabila ada A dipangkat min N, maka akan berlaku 1 per A pangkat N. Contohnya, 2 pangkat min 3 akan berlaku 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Sudah paham ya teman-teman? Sebelum kita melanjutkan ke sifat-sifat eksponen, kita next ke sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, eksponen yang dikali dengan basis yang sama. Contoh, A pangkat N dikali A pangkat M. Maka akan berlaku A dipangkat N ditambah M.
Setelah sifat yang pertama, kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu pembagian. Kalau dikali sama dengan ditambah pangkatnya, maka kalau dibagi sama dengan pangkatnya dikurang. Contoh, A pangkat N dibagi A pangkat M. Maka akan berlaku A pangkat N dikurangi M. Bagaimana teman-teman sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke sifat yang ketiga. Apabila ada bentuk A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka akan menghasilkan A pangkat N dikali M. Kita lanjut ke sifat yang keempat. Di sifat yang keempat, basisnya tidak satu, tetapi dua. Misal, A kali B di dalam kurung dipangkatkan dengan N, maka akan berlaku A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sifat berikutnya, yaitu A per B dipangkatkan N. Maka pangkat N akan menyebar dari pembilang hingga penyebut. Jadi akan menghasilkan perhitungan A pangkat N per B pangkat N. Sifat pangkat yang terakhir yaitu bilangan berpangkat rasional dengan bentuk A pangkat N per M. Maka bilangan penyebutnya itu menjadi akar dari bilangan tersebut. Contohnya, 4 pangkat setengah. 1 sebagai N dan 2 sebagai M. Maka akan berlaku akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. Begitulah teman-teman. Sudah paham kan teman-teman? Setelah materi ini, saya akan memberikan latihan soal. Teman-teman ikut mengerjakan ya. Nanti akan saya bahas juga di video ini. Selamat mengerjakan. Misalkan ada angka 3 pangkat 0. Nah, 0 ini kan bisa dijadikan 2 min 2. 2 min 2 sama dengan 0. Nah, ini akan menyebar dan berlaku sifat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min 2. Nah, pangkat negatif itu akan menjadi perpangkatan rasional. Di sini. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ini turun. Nih. Terus yang ini di sini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 dibagi 9 adalah 1. Jadi terbukti bahwa berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Bagaimana teman-teman? Semoga paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke latihan soal. Yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Jangan khawatir teman-teman jika bertemu dengan soal seperti ini, karena ini bisa dikumpulkan menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 3. Kita kumpulkan sesama basis ya. Jadi ini akan berlaku 2 pangkat 3 min 2. Ini naik menjadi min. Gitu ya. Jadi lalu yang ini dikalikan dengan 3 pangkat 2 min 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 itu kan
menjadi 1/3 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 2/3 pangkat 1 sama dengan 2/3. Ini. Bagaimana teman-teman? Kita lanjutkan ya ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini dia soalnya. Nah, teman-teman jangan takut dulu dengan soal bentuk seperti ini karena ini mudah kok untuk memahaminya. Kita kumpulkan dari basis yang sama dulu. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kita tulis dulu. 2 pangkat 4 kali A pangkat 9, B pangkat 2, C pangkat 4. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali A pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat 5. Nah, ini sama basisnya. Kita kerjakan. 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 4 min 3 kali A pangkat 9 per A pangkat 2 sama dengan A pangkat 9 min 2 kali B pangkat 2 per B pangkat 6. Ini pangkat yang bawah lebih besar, jadi bisa kita taruh di bawah saja. Gini, B pangkat 6 per min 2 karena yang pindah adalah duanya. Untuk mempersingkat tempat ya. Jadi kita bandingkan juga yang pembilang dan penyebut yang lebih besar kita taruh di situ saja agar tidak memindah-mindahkan lagi. Kemudian ini C juga 4 dan 5 besaran yang 5. Maka kita pilih C-nya ada di penyebut. Gini, kali C pangkat 5 min 4 sama dengan 2 pangkat 4 min 3, 2 pangkat 1. Kemudian A pangkat 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Per B pangkat 6 min 2 adalah B pangkat 4 kali C pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 2A pangkat 7 per B pangkat 4 C. Ini ya bentuk sederhananya. Sudah ketemu, mudah kan?